Sumber daya alam adalah sesuatu yang ditemukan di alam, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah. Baik kekayaan laut dan isinya, kesuburan tanahnya, dan gunung-gunungnya yang di dalamnya memiliki kandungan emas, nikel, dan lainnya. Termasuk melimpahnya kandungan minyak di berbagai wilayah. Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah. Persisnya 200.000 triliun rupiah. Sebagai negara yang luas, kekayaan alam dan sumber daya alam tersebar di berbagai daerah Indonesia. Berikut wilayah yang punya kekayaan alam melimpah. Riau. Riau adalah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia itu mampu mencatatkan 365.827 barel per hari. Riau pun menyumbang sepertiga dari produksi nasional. Tanjung Enim. Tanjung Enim, Sumatera Selatan juga merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Produksi tambang batu bara di daerah ini mampu menghasilkan 1,500 sampai 1,700 ton setiap jamnya. Papua. Ketika berbicara sumber daya alam, maka Papua merupakan salah satu surganya. Papua merupakan daerah tambang emas terbesar di dunia. Total cadangan emas yang dimiliki sebesar 1.187 ton dengan nilai mencapai 469,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sayangnya, fakta manis tersebut hanya menjelaskan masa lalu. Nasib Freeport kini bisa dibilang sangat menyedihkan. Hampir seluruh tambang emas yang terkandung dalam tanah Papua sudah dikuras habis selama puluhan tahun oleh perusahaan asing untuk memperkaya negaranya. Lucunya, di tahun 2018, pemerintah justru ingin peran negara, terutama badan usaha milik negara, BUMN, untuk ikut mengelola tambang dikuasai Freeport-McMoran di daerah Mimika, Papua itu. Dengan sekian banyaknya persoalan itu, pemerintah pun didesak agar melakukan renegosiasi kontrak karya. Di kesempatan yang sama, mantan staf khusus Kementerian ESDM Muhammad Said Didu mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru membuat buntung Indonesia. Karena kemampuan Freeport menghasilkan emas hanya 240 kg per hari. Tidak sebanding dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mengambil alih. Pengambil alihan PT Freeport oleh pemerintah Joko Widodo terkesan buru-buru demi kepentingan pencitraan jelang pemilu. Pemerintah harus menghentikan segala bentuk pencitraan yang justru membawa kerugian bagi rakyat. Benar-benar menguras uang negara. Lebih parahnya lagi, negara asing sudah mengeruk cadangan emas dan tembaga dari Grasberg, Papua, sejak 1991. Dari total cadangan mineral di tambang Grasberg yang mencapai 3,8 miliar ton. Hingga di tahun 2017, setahun sebelum diambil alih pemerintah, sebanyak 1,7 miliar ton telah diambil Freeport. Coba bayangkan, seberapa banyak Indonesia bisa untung dari Freeport jika diambil alih lebih cepat. Anehnya, Papua itu bagian dari Indonesia. Entah kenapa seakan-akan dianaktirikan dan dibuang ke negara asing untuk diurus. Sekarang, pemerintah terkesan menyesal sampai mengemis untuk ambil alih. Karena mengemis itu, di tahun 2018 pemerintah Indonesia berhasil mengambil alih tambang di Papua. Artinya, pemerintah hanya mendapat tambang sisaan dan sudah kehilangan sebanyak 1,7 miliar ton emas dari tambang Freeport. Yang terjadi sekarang justru PT Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang cash triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan. Sementara Indonesia dapat hutang baru. Selamat datang di negara boneka.